IJMI itu dalam sejarahnya tidak terlepas dari adanya kepedulian oleh 5 orang mahasiswa Universitas Brawijaya. Yang itu barangkali di Jumat Berkah ini ingin saya berikan apresiasi dan penghargaan kepada tokoh muda kita waktu itu, kalau sekarang udah tua orangnya, yang punya keprihatinan sangat 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 bagus lah. Lalu kemudian dia ambil cara dan strategi yang bagus pula, diskusi di masjid. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. IJMI itu cikal bakalnya bukan sekedar anak muda dan mahasiswa, tetapi di dalam masjid, di masjid kampus. Mereka berdiskusi tentang sesuatu yang lebih dalam, bagaimana membangun sistem atau iklim di mana cendekiawan muslim itu diberi peran. Karena waktu itu zaman Pak Harto, ketika itu tahun 90-an, umat Islam terutama cendekiawan muslim itu termarginalkan gitu ya. Lalu mereka kemudian bikin simposium. Mereka tentu bukan anak-anak muda yang punya jaringan kuat ya. Mereka kemudian datangilah Pak Dawam Raharjo, Bang Imaduddin itu. Ternyata bersambung, bergayung bersambut. Lalu dari mereka itu akhirnya diketemukanlah oleh para tokoh-tokoh Jakarta ini dengan Pak Habibie. Dan ketika presentasi singkat itu Pak Habibie langsung nyampol, iya betul memang, gitu kira-kira tuh. Dan saya siap kalau disuruh jadi pimpinan IJMI itu dengan syarat, katanya dia. Pertama, diizinkan oleh Presiden waktu itu Pak Harto. Yang kedua, banyak tokoh cendekiawan yang mau menandatangani pernyataan dukungan supaya tidak ada kesan kira-kira begitulah gitu. Tidak perlu waktu lama, itu semua terpenuhi ya, sehingga pada tanggal tertentu, kalau nggak salah tanggal 27 September kalau nggak salah ya, di tahun 1990 itu rapat di rumahnya Pak Habibie, langsung ada berita baik. Berita baiknya adalah bahwa Presiden Soeharto mengizinkan Pak Habibie menjadi pimpinan di IJMI itu. Bahkan nama IJMI itu sendiri konon berangkat dari diskusi Pak Habibie dengan Pak Harto. Nah, artinya apa? Pertama, inisiasi untuk mendirikan IJMI itu adalah anak muda dan di dalam masjid, dan sangat inspiring gitu ya. Mereka tidak putus asa untuk berjuang itu. Lalu langsung penuh kok di tempat pusat kekuasaan. Maka bisa kita bayangkan begitu IJMI declare kemudian dijalankan, IJMI langsung bertengger itu dan punya pengaruh besar dalam kekuasaan. Dan sulit untuk menjelaskan secara pendek ya. Tapi barangkali begini, dan Pak Harto kemudian menikmati betul kehadiran IJMI itu, kontribusi IJMI itu dalam kepemimpinannya. Dan itu kemudian mesra banget. Jadi di awal-awal berdirinya IJMI, kita bisa lihat bahwa betapa IJMI itu bukan sekedar berkontribusi, tetapi dalam tanda petik menyelamatkan posisi Pak Harto di mata umat Islam. Dan kita harus akui di awal-awal barangkali Pak Harto tidak terlalu peduli pada umat Islam, tapi belakangan kemudian dengan begitu lalu didirikanlah banyak masjid dan seterusnya gitu ya. Dan itu yang kemudian terjadi. Nah, di perkembangan berikutnya IJMI menjadi seakan-akan menjadi alma mater atau menjadi simbol. Kalau nggak ikut IJMI kayaknya nggak laku kira-kira gitu ya. Bupati ya dari angkatan polisi, angkatan darat, macam-macam itu ya, bergabung lah kira-kira itu. Menjadilah masalah ketika itu kemudian IJMI menjadi seakan-akan kendaraan umum yang tidak teridentifikasi ya, yang yang identitasnya menjadi pudar kan. Jadi akhirnya semua orang masuk IJMI, semua orang ingin mengendalikan IJMI kira-kira gitu ya. Nah, godaan organisasi yang membesar yang menggurita itu adalah memang itu persoalannya. Berangsur-angsur itu setelah Pak Habibie kemudian surut, turunlah peran IJMI. Bahkan sepi di domainnya kekuasaan ya. IJMI tidak lagi bisa mempengaruhi kebijakan negara yang beratmosfer pada keislaman. Oke. Nah hari ini kita semua berpikir bagaimana menjadikan IJMI itu bergairah kembali, muncul kembali semangat kembali untuk menjadikan IJMI teridentifikasi, jelas kalau alma maternya apa, gerakannya apa, targetnya apa. Untuk sekali lagi untuk seperti yang dimaksudkan oleh teman-teman mahasiswa waktu itu
mengawal supaya umat Islam itu tidak termarginalkan, bisa mengambil peran ya. Dan umat Islam itu bukan menjadi umat apa guyonan, bukan umat olok-olok, tapi umat yang betul-betul apa bermanfaat di negeri ini. Tidak selalu distigmakan sebagai umat yang negatif. Ya. Nah, ini maka menjadi penting. Ya. Nah, Silakbil ISMI Jawa Timur tahun ini, insya Allah kita bawa ke situ kira-kira, semangatnya seperti itu. Jadi pertama, ISMI lahir di Jawa Timur, setidak-tidaknya di Malang, di Unbra. Ya, kebangkitan ISMI yang akan datang, ya, kita pingin berangkat dari Jawa Timur, kira-kira gitu semangatnya. Iya, ya. Insya Allah ya. Dan pada saat Silakbil nanti kita akan undang untuk kita berikan penghargaan, meskipun barangkali diwakili oleh keluarganya atau siapanya gitu. Ya, jadi ada penghargaan kepada tokoh-tokoh, kemudian kita ceritakan bahwa ISMI hari ini itu tidak terlepas dari sejarahnya, dan setidak-tidaknya semangat dan inspirasinya itu tidak boleh pudar kira-kira. Ya memang waktu itu ya tentu tidak terlepas dari dukungan pemerintah ya, karena waktu itu sulit kalau semua dilakukan sendiri. Kita bisa memiliki media Republika gitu ya, kemudian mendirikan bank syariah pertama, dan bahkan ada perusahaan, bahkan ada sekolah. Kita punya banyak sekolah yang hebat-hebat lah kira-kira itu. Nah itu yang hari ini kalau kita lihat Bank Muamalat yang bank pertama kali syariah itu tidak lagi berhubungan lagi. kayaknya saham ISMI kalaupun dianggap saham itu hampir tidak terdengar gitu. Dan Republika tidak lagi menjadi punya ISMI kan, ya kan. Ya maka kemudian di ranah publikasi, ekspos media itu orang umat Islam agaknya itu memang termarginalisasi ya. Memang ada beberapa media-media seperti Suara Muslim ini, yang ini menurut saya harus terus bukan sekedar didukung ya, tetapi juga harus bersama-sama dihidupkan supaya hiroh perjuangan umat Islam itu ada tempatnya kira-kira.